Shalom, selamat tahun baru saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Ini Sabat yang pertama di mana kita boleh mengikuti kembali ibadah, dan sekalipun kita ini terpisah jauh satu dengan yang lain, tapi kita dipersatukan dalam kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada Sabat pertama di tahun 2021 ini. Cinta Tuhan yang luar biasa mempertemukan kami kembali melalui tahun yang cukup menghadapi banyak tantangan, tahun 2020, bahkan dengan wabah yang luar biasa. Kami boleh lalui semua oleh karena kasih karunia-Mu. Firman yang akan dibentangkan saat ini urapi, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita baru saja melalui tahun yang penuh tantangan, tahun 2020. Wabah yang membuat semua manusia terbatas. Semua manusia dirumahkan. Semua usaha menjadi tidak bisa ditebak hasilnya saudara. Namun karena kasih-Nya kita masih ada sampai hari ini. Ebenezer, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran yang saya mau sampaikan untuk mengawali tahun 2021 ini. Bila mana keselamatan yang sudah Tuhan berikan di waktu yang lalu itu cukup besar. Bila mana kehidupan yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan kepada kita waktu yang lalu itu sangat luar biasa. Kesehatan, jauh dari mara bahaya, mungkin ada yang mengalami sakit tapi sudah sembuh kembali. Itu adalah mujizat yang besar oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan sekarang kita mau mempersiapkan diri untuk keselamatan yang jauh lebih besar lagi di tahun 2021. Beberapa isu belakangan ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa sudah muncul virus yang lebih berbahaya, penyakit yang lebih membawa kepada kematian untuk hari-hari yang akan datang ini. Bahwa virus yang lama itu tidak lebih besar daripada virus yang akan datang kembali yang disebut dengan tahap kedua. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sebuah persiapan, sebuah keyakinan, sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan apa nasihat firman Tuhan pada saat ini, di hari Sabat yang pertama ini, di tahun 2021, mari kita membuka Alkitab kita. Kitab Ibrani pasal yang kedua. Ayat ini tidak begitu panjang. Di dalam perikop ini yang menjadi satu judul yang disebut dengan keselamatan yang besar, hanya ada 4 ayat. Tetapi mari kita simak baik-baik saudara. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini tanpa kita sadari, kita sedang terbawa arus kepada semua kejadian yang ada di atas dunia ini. Apakah itu berhubungan dengan keuangan, ekonomi, pendidikan, bahkan segi kerohanian. Di dalam ibadah, pelayanan, kita ini sedang dibawa kepada satu era yang baru. Kepada satu kebiasaan yang baru. Dan kita tidak bisa hindari. Mengapa firman Tuhan pada Sabat ini berkata kepada kita, karena itu harus lebih teliti. Saudara-saudaraku yang kasih,
sekarang ini penelitian yang kita butuhkan untuk lebih kita dalami, bukan seperti apa yang dilakukan oleh penemu-penemu di atas dunia ini. Kita tidak berbicara tentang penelitian atau penemuan-penemuan dalam hal-hal duniawi. Kita sedang meneliti hal-hal rohani yang menyangkut masa depan dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mau hidup kita ini digerogoti, diikat, dan terperangkap dengan apa yang disebutkan di sini, terbawa hanyut oleh arus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita ini sama seperti berada di dalam sungai yang sedang mengalir. Kita menghadapi arus yang namanya arus kehidupan. Arus kehidupan yang berhubungan dengan penderitaan. Arus kehidupan yang ada hubungannya dengan penipuan. Arus kehidupan yang ada hubungannya dengan hal-hal kejahatan di atas dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, mari kita memperhatikan jangan sampai kita hanyut di bawah arus. Setan sedang berusaha membuat sesuatu di atas dunia ini supaya manusia terperangkap dan ikut terbawa arus dalam keinginannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat pertama tadi, kita harus teliti, lebih teliti. Setan 6.000 tahun di dunia ini berkuasa. Dengan segala upaya bagaimana membawa umat manusia ini jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kita tidak lebih teliti, kita ikut terseret atas penipuan dan kelicikan daripada kuasa kegelapan. Ingat peristiwa di Eden. Dia datang dalam rupa ular. Ular yang pada saat itu diciptakan oleh Tuhan begitu cantik, cerdik. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Hawa terbawa arus dalam komunikasi dengan ular. Dan akhirnya dia mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan memakannya. Dan akhirnya dengan suaminya bersama-sama mereka jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini perlu menjadi bahan renungan di tahun 2021 yang kita jalani ini. Kita harus lebih teliti. Tidak sekedar sebagai umat beragama. Saya melihat dan saya amati, saudara. Memang kita sedang berada di dalam perjalanan akhir dunia ini. Karena manusia semakin lama semakin jahat. Orang-orang benar pun kalau tidak bertahan dalam kebenaran akan jatuh, saudara. Firman Tuhan dalam ayat yang kedua dalam Ibrani pasal 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, ayat 3, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberikan oleh Tuhan
dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara-saudaraku yang kasih, pekabaran tentang keselamatan itu sudah lama dikumandangkan mulai dari Taman Eden. Bahkan di saat manusia itu jatuh dalam dosa, janji kedatangan seorang juru selamat sudah dipastikan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang kasih, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, seberapa yakinkah saudara dan saya kepada firman Tuhan yang saudara sudah imani dan saya sudah imani? Seberapa yakinkah saudara untuk dapat mengimani firman itu dan rindu melakukan apa yang tertulis di dalamnya? Saudaraku yang kasih, firman Tuhan katakan bahwa firman yang sudah disampaikan melalui malaikat-malaikat berlaku, dan setiap pelanggaran, ketidaktaatan yang kita lakukan akan mendapat balasan, akan mendapat ganjaran. Hati-hati saudara. Sekarang ini di dalam gereja, apakah dia memiliki jabatan sebagai pelayan, hamba Tuhan yang diurapi? Saudaraku, kita sekarang berada di dalam pertentangan yang besar. Pikiran ini digunakan oleh setan menjadi media yang dapat merusak masa depan saudara dan saya, merusak gereja saudara. Yang awalnya kita melihat bahwa itu adalah baik, sama seperti kata-kata yang ditulis dalam Kejadian pasal yang ketiga. Pada waktu Hawa melihat buah pohon itu sungguh amat baik dan menarik hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan pola pikir yang dikendalikan oleh diri tanpa firman Tuhan dan tanpa bersama dengan Tuhan. Hati-hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melihat sekarang ini gereja sedang digoncang. Di satu sisi menegakkan kebenaran, di sisi lain sedang terperangkap kita untuk jauh dari kebenaran itu sendiri. Banyak kita mau mengadakan perubahan, reformasi, tetapi banyak reformasi yang bablas, saudara-saudara. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, kebebasan kita untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita tanpa sadar, kita sedang melewati batas yang membuat kita sebenarnya sudah jauh dari kehendak Tuhan. Sekarang ini ada banyak orang ingin menjadi hakim. Hakim di dalam kehidupan orang lain. Hakim di dalam gereja. Mari kita lihat diri kita, saudara. Mari kita periksa diri kita. Ingat kalimat yang pertama tadi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Karena setiap pelanggaran kita, setiap ketidaktaatan kita, saudaraku, semua ini akan dituntut dan dipertanggungjawabkan. Jadi saya nggak mau membebani diri dengan menjadi hakim orang lain. Tapi jadilah orang yang memeriksa diri sendiri. Saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan dan saya pikirkan saat ini? Apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan? Catatan sorga dengan begitu rapi
Tidak ada yang terlewatkan, akan mencatat itu semuanya. Dicatat, saudara. Tidak perlu kita takut dengan orang lain. Kita tidak perlu terganggu dengan apa yang dipikirkan oleh orang. Tapi biarlah kita sekarang ini lebih waspada, lebih teliti kepada hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Ada banyak cara yang dilakukan oleh setan di atas dunia ini, yang kita lihat seperti lurus, tapi di akhir adalah kejatuhan. Ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ada jalan disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati, saudara. Kita mau berbenah diri tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jauh mungkin lebih susah, jauh lebih sulit kehidupannya, ekonominya, segala sesuatu akan bisa terjadi lebih parah lagi ke depan ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adakah kita berbenah diri di hadapan Tuhan? Membangun hubungan dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bukan hakim untuk orang lain. Yesus sendiri berkata, janganlah menghakimi. Karena akan tiba waktunya, satu saat kita ini akan dihakimi. Tidak ada hak saudara, tidak ada hak saya untuk menghakimi di saat sekarang ini. Karena hakim satu-satunya yang adil itu adalah Tuhan kita. Itulah sebabnya mari kita bangun sekarang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena ayat 3 tadi katakan, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan kesempatan yang besar itu. Inilah sebenarnya kesempatan kita untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan saya melihat, saudaraku, ada orang yang sekarang ini sedang getol tanpa sadar, sedang dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Yang di dalam dirinya berpikir itu adalah hal yang positif, hal yang baik. Tetapi engkau sedang melakukan satu tindakan yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudara, mari. Ada istilah di atas dunia ini, maling teriak maling. Ada banyak orang yang mau mengoreksi diri orang lain, curiga dengan orang lain, lebih banyak hanya meneliti tindakan orang lain tanpa sadar, oleh karena dia cenderung melakukan hal yang sama. Orang yang terbiasa melakukan kecurangan tentu akan selalu curiga orang lain berlaku curang. Orang yang terbiasa menipu akan selalu terganggu, takut ditipu. Orang yang sudah terbiasa mencuri selalu curiga bahwa orang lain itu akan mencuri juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kehidupan orang yang selalu berpikir positif. Dia akan melihat segala sesuatu dari sisi-sisi yang positif. Tapi orang yang sudah terbiasa pikirannya negatif, selalu melihat hal-hal yang negatif dengan orang lain. Saudaraku, tidak bisa dibohongi dalam hidup ini. Apa yang kita pikirkan, itulah kita yang sesungguhnya. Makanya ada dalam pepatah bahasa Indonesia, pikir itu pelita hati. Saudara-saudara, kita bisa melihat orang ini orang jujur atau tidak di dalam kehidupannya sebelumnya, dari caranya bertindak kepada orang lain.
orang-orang yang sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang salah, yang jahat, tersembunyi, ataukah itu dilihat, itu akan menghantui dirinya untuk curiga dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu adalah kejahatan yang besar di mata Tuhan. Mari kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saat ini. Kita ini sudah berada di masa yang sangat genting. Perlu memikirkan keselamatan kita, saudara-saudara. Dan pada saat kita berjalan untuk membicarakan keselamatan kita, tentu secara positif kita juga akan membicarakan keselamatan orang lain. Tetapi banyak sekarang ini orang sibuk memikirkan orang lain dalam hal-hal yang negatif. Dia lupa sedang terbawa arus kepada kebinasaan. Itulah sebabnya tadi nasihat Rasul Paulus, mari kita lebih teliti kepada apa yang kita telah dengar. Apakah itu firman Tuhan, apakah itu peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Saudaraku yang kasih, Tuhan sedang menuntut kita untuk berjaga-jaga, bersiap-siap. Ayat yang keempat, Allah yang meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita sekarang ini harus menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan menggunakan kuasa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kita sering bercerita tentang kuasa orang lain, tapi saudara tidak pernah bertanya tentang kuasa itu di dalam diri sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berubah saat ini. Tahun 2021 ini 1 tahun lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Berarti hari-hari kita sudah berkurang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita perlu benahi diri kita perlu benahi pikiran kita. Orang yang sudah dewasa, apalagi sudah semakin tua, sudah memiliki rambut putih, harusnya mahkota itu menunjukkan bahwa dia sudah semakin bijaksana. Bukan seperti kanak-kanak lagi. Ada banyak orang punya rambut putih, saudaraku, tapi bukan dalam kategori berhikmat atau bijaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Perikop yang sangat pendek, tapi memiliki nilai yang sangat penting, karena di sini menyangkut kehidupan yang kekal dan kebinasaan kalau kita gagal untuk memilikinya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini, di dalam ayat yang ketiga tadi, bagaimana kita akan luput? Ini kalimat yang pendek, tetapi harus menjadi pertanyaan yang mendalam, yang mendasar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saudara bisa berkelit tentang bahasa, kalimat, kata-kata yang dipoles, tindakan yang dipoles, dan lain sebagainya. Tapi saudara tidak bisa berkelit kepada Tuhan. Mari kita teliti sekarang apa yang kita sudah miliki ini. Apa yang kita sudah imani ini, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sedang pikirkan, apa yang sedang kita angan-angankan, semuanya itu adakah di dalam kebenaran?
Kalau tidak, saudaraku, mari kita mengambil waktu sejenak. Menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Biarkan Roh berbicara di hati kita. Kita merendahkan hati kita. Ini bukan perkara yang remeh. Ini bukan perkara yang sederhana. Ini adalah merupakan satu nasihat yang betul-betul menjadi patokan antara hidup atau mati, selamat atau binasa. Apa yang kita mau bangun tahun 2021 ke depan ini? Persaingan? Arogansi? Ego? Kemalasan? Atau justru makin menjadi pengkritik di dalam pekerjaan Tuhan? Saudara yang kasih, berhenti untuk semua itu. Mari kita bangun mulai sekarang adalah kerendahan hati, ketulusan di dalam melayani, membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kehadiran kita biarlah menjadi air gula, air madu yang membuat manis di sekitar kita. Biarlah kiranya pikiran kita dibersihkan dari hal-hal duniawi. Kecurigaan-kecurigaan yang tidak berarti, yang hanya membangun perseteruan, perselisihan di antara umat manusia. Dan cenderung untuk membawa kita menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya membawakan firman Tuhan ini dengan satu kerinduan, agar kita dirubah, dikuasai oleh Roh, dituntun oleh kasih Tuhan, dipenuhi dengan kuasa sorga, agar kehidupan kita tahun 2021 ini apapun yang terjadi tidak membawa kita kepada kebinasaan, tapi kita akan berjalan terus dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Hari Tuhan sudah dekat. Mari kita bangun. Mari kita bina. Mari kita pupuk hal-hal yang indah, agar banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Sementara kita membawa itu, kita juga memiliki jaminan untuk diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kasih, secara pribadi, saya menghidupkan dalam diri saya bukan takut manusia, tapi saya takut kepada Tuhan. Manusia adalah sahabat. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus diselamatkan. Manusia, walaupun kita mungkin berseberangan pendapat, walaupun kita mungkin memiliki perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain, tetapi ingat saudara, kita tidak berhak memusuhi orang lain. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab ini, tidak satu pun yang menginginkan kita, yang mengajarkan kepada kita untuk bermusuhan, saudara. Bahkan musuh pun harus didoakan, dilayani. Apalagi kalau bukan musuh, mengapa kita harus terjebak, terbawa arus kepada cara-cara setan yang tanpa sadar sedang membawa kebinasaan ke dalam diri kita, ke dalam gereja, dan kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya. Mari kita awali tahun 2021 ini dengan satu semangat yang baru, hidup yang baru, pola pikir yang baru, semuanya baru di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini. Kasih Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Oleh karena 2020 kami sudah lalui. Sekarang kami tiba di tahun 2021. Bapa, Engkau nasihatkan kami agar kami lebih teliti
kepada hal-hal firman Tuhan, kehidupan kami sehari-hari, agar kami layak ya Bapa berdiri di hari yang dahsyat bila mana Yesus datang kali yang kedua. Dan kami bebas dari penghukuman yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang meremehkan akan firman-Mu. Angkat tangan Tuhan pada saat ini yang penuh kuasa kepada anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, agar pada tahun 2021 ini kami akan lebih dikuatkan, kami lebih disemangati, kami lebih disegarkan untuk melakukan kehendak Tuhan dan melayani sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita, menyelamatkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.